Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu saat jam 6 sore, orang-orang pun nampak heboh saat melihat pesawat yang begitu keren, tanpa baling-baling dan tidak terlihat nyala api dari ekor jetnya. Apakah ini pesawat anti-gravitasi yang diproduksi dari reruntuhan peradaban? Lalu pesawat ini pun mendarat di atas Universitas Qingjing, dan seseorang pun kini turun dari pesawat tersebut dengan ekspresi semangatnya karena ingin bertemu dengan Su Jingming. Lalu orang-orang yang melihat sosok pria yang datang pun seketika kaget dan mengenali sosok ini. Seseorang pun bertanya kepada temannya apakah dirinya harus melapor pada petugas pangkalan. Lalu dalam pikiran pria ini, kedatangannya ke sini memang sebaiknya jangan sampai banyak orang yang tahu. Pria ini pun seketika menjentikkan jarinya dan menghilangkan hawa keberadaannya hingga orang-orang yang baru saja melihatnya seolah-olah tidak pernah melihat apapun dan bertingkah seperti biasanya. Dan pria ini berjalan dengan santai melewati mereka. Lalu saat ini di sel tahanan sementara, Uskup Agung pun terus berteriak kepada mereka untuk melepaskan dirinya. Dewa tidak akan mengampuni mereka. Jangan harap bisa dapat informasi dari dirinya. Dewa yang agung pasti akan menyelamatkan hambanya yang taat. Lalu kini Kepala Intelijen Biro Keamanan, seorang pengguna ability psionik level 5 mengatakan bahwa anggota Sekte Mandat Surga ini keras kepala sekali. Tidak ada informasi berguna yang bisa mereka dapatkan. Ling Suwang pun mengerti. Kepala Biro Intelijen sudah bekerja keras dan mempersilahkannya untuk pergi beristirahat. Kembali Uskup Agung menyebut mereka sebagai sekumpulan orang bodoh. Kalau dirinya jadi mereka, dirinya tidak akan membuang-buang tenaga. Jiang Kuang pun mengatakan bahwa pihak intelijen pun sudah angkat tangan. Sepertinya mereka cuma bisa menunggu orang dari pusat datang. Ling Suwang pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Orang dari pusat pasti akan segera sampai dan tak berselang lama. Pria sebelumnya pun seketika datang ke sel ini. Ling Suwang yang menyadari kehadiran pria ini melalui auranya menyadari sosok hebat ini. Pria ini pun meminta maaf kepada semuanya karena membuat mereka menunggu lama. Ling Suwang pun segera memberikan hormatnya kepada pria ini yang Ling Suwang panggil dengan sebutan Tuan Liu. Dirinya tidak menyangka Tuan Liu sendiri yang akan datang ke sini. Tuan Liu menyebut bahwa Sekte Mandat Surga muncul kembali setelah lebih dari 60 tahun. Dirinya tidak punya pilihan selain datang sendiri. Dalam pikiran Ling Suwang, Liu Yusan adalah pengguna ability tipe psionik rank A, salah satu dari puluhan martial sign level 9 di negara Xia, sosok yang sangat berpengaruh. Namun Ling Suwang penasaran situasi apa yang cukup penting sampai Liu Yusan harus datang sendiri. Lalu kini Liu Yusan mendekati Uskup Agung dan menggunakan kemampuannya serta meminta Uskup Agung untuk menjawab pertanyaan dirinya dengan jujur. Apakah Uskup Agung pemimpin tertinggi Sekte Mandat Surga? Uskup Agung yang terkena teknik ini pun seketika terhipnotis dan tidak membenarkan hal itu. Dirinya cuma Uskup Agung. Kembali Liu Yusan bertanya apa tujuan dari aksi Sekte Mandat Surga. Uskup Agung pun mengatakan bahwa itu untuk membunuh mahasiswa baru dari 3 universitas dan memberitahu dunia soal keberadaan Sekte Mandat Surga.
Kembali, Liu Yusan bertanya apakah mereka punya mata-mata di setiap universitas dan berapa jumlahnya. Uskup Agung pun tidak membenarkan hal itu. Mata-matanya hanya ada di Universitas Jincheng. Lalu 10 menit kemudian, Liu Yusan pun mengatakan bahwa ingatan Uskup Agung sudah dimanipulasi oleh seorang pengguna ability. Jadi tidak bisa membocorkan info penting. Seperti lokasi markas atau siapa pemimpin tertingginya. Kalau melihat dari info yang ada, Sekte Mandat Surga sepertinya punya niat busuk yang lebih besar. Dirinya yakin pusat akan segera bergerak. Masalah Sekte Mandat Surga cukup sampai di sini. Ada perkara lain soal evolusi ability milik Su Jingming. Liu Yusan pun bertanya di manakah Su Jingming sekarang. Dirinya ingin menemuinya sebentar. Mendengar hal ini, Ling Xuang mengerti dalam pikirannya. Ternyata Liu Yusan punya tujuan lainnya. Kemudian berpindah ke tempat lain. Su Jingming pun datang menemui Ling Xuang dan bertanya ada urusan apa Ling Xuang memanggil dirinya. Ling Xuang pun meminta Su Jingming untuk duduk lebih dulu. Dengan ini dirinya akan memperkenalkan Su Jingming padanya. Beliau ini merupakan anggota Dewan Negara Xia, Liu Yusan. Su Jingming pun seketika kaget saat mengetahui ada orang lain di sini. Dalam pikiran Su Jingming, dirinya sama sekali tidak menyadari ada orang lain di dalam ruangan ini. Liu Yusan pun kini menyapa Su Jingming, namun Su Jingming sendiri menilai bahwa ada yang tidak beres, dirinya ditekan oleh tatapannya. Su Jingming pun seketika bereaksi untuk melepaskan dirinya hingga Su Jingming bisa bergerak kembali. Dalam pikiran Su Jingming sebelumnya, dirinya hanya pernah melihat martial sign level 9 di internet. Tidak dirinya sangka hanya dengan satu tatapannya saja dirinya hampir tidak kuat menahannya. Lalu Liu Yusan pun kini mendekat dan menyebut Su Jingming hebat. Sangat jarang ada pengguna ability level 3 yang mampu menahan satu tatapannya. Tekad Su Jingming sangat kuat. Su Jingming pun seketika berdiri dan memberi hormat serta mengatakan bahwa itu karena Liu Yusan masih menahan diri. Liu Yusan mengatakan bahwa pengguna ability rank S di Blue Star setiap tahun bisa lahir 3 atau 4 orang. Tapi untuk rank double S dalam 200 tahun terakhir hanya tercatat tidak sampai 50 orang. Mereka yang berhasil bertahan sampai akhir akan jadi kekuatan terkuat umat manusia. Dirinya harap Su Jingming akan jadi salah satu dari mereka. Lalu negara Xia melalui dirinya juga akan memberi Su Jingming dukungan penuh. Ini adalah sosial, memberi Su Jingming lapisan pelindung mental dan segera Liu Yusan menanamkannya kepada Su Jingming. Setelah selesai, Liu Yusan nampak goyah karena perlu energi yang besar untuk menanamkannya. Liu Yusan menjelaskan bahwa sosial adalah battle skill tipe Psionic rank double S yang dirinya buat sendiri. Dan dirinya yang akan memberikannya kepada Su Jingming secara langsung. Kedepannya, bahkan jika pengguna ability tipe Psionic level 9 ingin membongkarnya, mereka akan kesulitan. Ling Xuang pun memberitahu Su Jingming bahwa anggota dewan sudah mengorbankan banyak tenaga untuk Su Jingming. Dan meminta Su Jingming untuk segera berterima kasih kepada Liu Yusan. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Liu Yusan pun mengatakan bahwa Su Jingming tidak perlu berterima kasih pada dirinya. Ini adalah keputusan Dewan Negara. Nanti kalau Su Jingming sudah kuat, bantu saja negara Xia untuk membunuh lebih banyak musuh. Ling Xuang pun menambahkan bahwa lapisan pelindung yang sangat kuat dan tebal sudah menyelimuti bagian luar lautan kesadaran. Soul Seal milik anggota Dewan Liu Yusan sangat langka. Banyak Grandmaster level 8-nya menginginkannya tapi gagal. Su Jingming termasuk beruntung. Su Jingming pun hanya tersenyum dan menyebut dengan nada bercanda bahwa itu karena dirinya adalah mahasiswa terbaik di Universitas Modu. Mendengar hal ini, Ling Xuang menyebut Su Jingming sangat percaya diri. Jika demikian, dirinya percayakan Liga Perguruan Tinggi Nasional bulan Maret nanti kepada Su Jingming. Su Jingming pun seketika kaget dan bertanya apakah Ling Xuang lupa sesuatu. Dirinya ini mahasiswa baru tahun pertama. Ling Xuang pun meminta Su Jingming untuk tidak malas-malasan. Satu tempat sudah dirinya berikan untuk Su Jingming. Masih ada beberapa bulan lagi, jadi berjuanglah untuk meningkatkan kemampuan Su Jingming. Su Jingming pun mengerti. Dirinya juga sangat menantikan untuk bisa bertarung dengan para jenius dari berbagai universitas di seluruh negeri.
Lalu 3 hari kemudian di Universitas Modu, para mahasiswa baru yang melakukan perjalanan penelitian pun kini kembali. Dan Cusuan pun nampak bersemangat karena akhirnya Su Jingming kembali. Saat pesawat mendarat dan pintu keluar terbuka, Cusuan yang melihat Su Jingming segera memanggilnya. Su Jingming pun segera menyapanya serta Qiyun juga menyapanya karena lama tidak bertemu. Cusuan pun merasa bersyukur mereka semua baik-baik saja. Qiyun pun menyebut bahwa ini semua karena pil obat dari Cusuan. Kalau tidak, mereka pasti kesulitan waktu di Gua Iblis. Cusuan pun mengatakan bahwa itu sudah pasti dan lihat dulu siapa yang membuatnya. Selain itu, dirinya sudah memesan tempat di Kingnya Residen dan segera mengajak mereka untuk berangkat bersama ke sana. Su Jingming pun bertanya apakah Cusuannya mentraktir. Cusuan pun mengatakan bahwa kalau cuma traktir saja itu mudah, tapi tanaman langka yang dirinya minta, apakah sudah Su Jingming bawakan? Su Jingming pun mengiyakan hal itu, malah jumlahnya sangat banyak. Tapi dirinya tidak tahu apa Cusuan sanggup menampungnya. Di samping itu, Ling Suang yang melihat hal ini menilai Su Jingming ini sangat beruntung kalau soal wanita. Kalau dipikir-pikir, peluang orang yang kuat punya anak berbakat memang lebih besar. Jadi punya banyak pasangan pun tidak masalah. Namun Ling Suang yang melihat hal ini merasa kesal waktu dulu tidak ada teman sebaya yang bisa mengalahkan dirinya. Hasilnya di usia kepala 3 ini dirinya masih jomblo. Kemudian berpindah ke Kingnya Residen. Cusuan yang melihat tanaman langka yang dibawa Su Jingming pun bertanya, apakah Su Jingming sudah menguras habis tanaman langka di Gua Iblis? Su Jingming pun menyebut bahwa ini belum seberapa. Yang sanggup sampai ke bagian tengah Gua Iblis memang tidak banyak. Kalau dirinya tinggal di dalam sedikit lebih lama lagi, dirinya pasti bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Cusuan pun tertawa dan mengatakan bahwa sepertinya dirinya akan mulai sibuk. Lalu kini Su Jingming pun pamit pergi lebih dulu. Dirinya harus ke Departemen Sumber Daya untuk menukar sumber daya latihan rank S pemberian Universitas Qingjing. Kemudian berpindah ke Departemen Sumber Daya Universitas Modu. Su Jingming pun kini meminta Eva untuk membuatkan daftar sumber daya rank S yang bisa ditukar dengan pil terobosan tingkat 7. Eva pun mengerti dan seketika menampilkan daftar jendela tatap muka. Su Jingming pun nampak takjub karena ini sangat banyak. Su Jingming pun kini bertanya kepada Eva dari semua ini mana yang bisa meningkatkan kontrol kemampuan tipe petir secara maksimal. Eva pun seketika menampilkan sebuah panel jendela tatap muka kepada Su Jingming dan ini adalah Ancient Ruin Pass. Dengan kartu ini bisa masuk ke alam rahasia Thunder di kota Hedong, Provinsi Jiangnan untuk berlatih. Mengetahui hal ini, Su Jingming mengatakan bahwa kota Hedong jaraknya tidak sampai 100 km dari rumahnya. Tapi dirinya tidak pernah mendengar ada alam rahasia Thunder di sana. Eva pun menjelaskan bahwa alam rahasia Thunder muncul di kota Hedong, distrik Chang'er 87 tahun yang lalu. Setelah diambil alih oleh Thunder Martial Hall, tempat itu dikelola secara tertutup dan butuh Ancient Ruin Pass untuk masuk. Jadi orang biasa tidak mengetahuinya. Su Jingming pun mengerti. Lalu Su Jingming pun bertanya, apakah ada binatang buas di dalam alam rahasia Thunder itu? Eva pun mengiyakan hal itu dan mayoritas punya kemampuan untuk mengendalikan petir. Su Jingming pun menyebut ini sangat bagus. Maka dari itu untuk sumber daya rank S dirinya akan memilih ini saja. Kemudian saat keluar, Su Jingming tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dan bertanya apakah ini wakil ketua Su Jingming. Su Jingming pun mengiyakan hal ini dan bertanya ada apa. Orang ini pun mengatakan bahwa sore nanti Guild akan mengadakan rapat diskusi. Su Jingming pun mengerti dirinya akan ke sana. Dalam pikiran Su Jingming, beberapa hari yang lalu dirinya mengikuti saran Liu Ming untuk bergabung dengan Guild Meteor dan jadi wakil ketua Guild. Tak disangka kerjaan langsung datang secepat ini. Tapi kalau dipikir lagi, sesi diskusi ini sepertinya cukup menarik. Pengguna ability dengan berbagai tipe menceritakan pengalaman mereka. Itu akan memudahkan untuk memahami hal baru. Jadi layak untuk hadir. Lalu kini di kediaman Yang Zentian pun seketika bertanya apakah Su Jingming sudah level 3. Su Jingming pun membenarkan hal itu. Dirinya naik level saat perjalanan penelitian. Yang Zentian pun mengatakan bahwa sepertinya dari cara bicara Su Jingming, menembus batasan level 3 itu terdengar sangat mudah. Ini bahkan belum 1 semester.
Saat hari kelulusan nanti, jangan-jangan Su Jiming sudah jadi Grandmaster level 7. Segera Yang Zentian mengajak Su Jingming ke ruang latihan. Dirinya mau melihat apa yang dialami tubuh Su Jingming setelah menyerap di Fine Blood itu. Lalu saat di ruang latihan, Su Jingming pun menunjukkan kekuatan ability-nya. Namun Yang Zentian seketika bingung dan bertanya apa yang terjadi. Bukankah Farvel Sky Divine Thunder itu warna biru keunguan? Mengapa warnanya jadi berubah? Namun di saat Yang Zentian lebih memperhatikannya lagi, Yang Zentian menyadari bahwa itu bukan cuma warna yang berubah, bahkan aura dasar dari ability-nya pun sangat berbeda. Su Jingming pun seketika bertanya apakah Ling Xuang tidak memberitahu Yang Zentian. Ability miliknya sudah berevolusi menjadi Dutian Divine Thunder rank double S. Yang Zentian pun sangat kaget mendengar evolusi ability ini. Pantas saja saat Ling Xuang menelpon dirinya kemarin, Ling Xuang bilang kalau Su Jingming akan memberi dirinya sebuah kejutan. Evolusi ability memang hal bagus, tapi mengendalikan rank double S jauh lebih sulit dibandingkan rank S. Su Jingming harus lebih banyak berlatih. Su Jingming pun mengerti dirinya sudah menukarkan Ancient Ruin Pass untuk alam rahasia Thunder. Tapi dirinya tidak tahu apa saja yang harus disiapkan sebelum pergi ke sana. Yang Zentian pun menyebut bahwa alam rahasia Thunder memang tempat yang sangat cocok bagi para pengguna ability tipe petir untuk berlatih. Mengenai hal yang perlu diperhatikan akan dirinya beritahu setelah selesai memeriksa kondisi fisik Su Jingming. Yang Zentian pun meminta Su Jingming mengaktifkan Thunder Extreme State. Su Jingming pun mengerti dan mempersilahkan Yang Zentian untuk memeriksanya. Melihat hal ini, Yang Zentian menyebut ini hal yang bagus. Fondasi Thunder Indestructible Body milik Su Jingming sudah semakin kuat, sepertinya sudah setara level 8 peringkat puncak. Ditambah lagi ada aura Bloodline setingkat Beast Emperor. Dalam pikiran Su Jingming, pantas saja hanya dengan kekuatan fisik miliknya saja bisa setara dengan Kiran Rao rank S. Ternyata ini alasannya. Lalu Yang Zentian pun kini meminta Su Jingming untuk beristirahat lebih dulu. Akan dirinya carikan lawan untuk Su Jingming. Hanya dengan pertarungan nyata mereka bisa melihat kondisi tubuh Su Jingming. Dalam pikiran Yang Zentian, Tong Yue level 2 peringkat puncak, Su Wei level 3 peringkat bawah, sedangkan Liu Ming masih dalam masa pemulihan. Ketiga murid itu tidak bisa diandalkan. Tidak terasa Su Jingming yang junior sudah lebih kuat dari para seniornya. Lalu 10 menit kemudian, seorang guru pun mengatakan kepada muridnya bahwa orangnya sudah sampai. Dan ketahui pria besar ini adalah Zhongdan, mahasiswa tahun keempat Akademi Senjata. Zhongdan dengan tubuh gemetar mengatakan kepada dekannya bahwa rasanya belakangan ini dirinya tidak bikin kesalahan. Dalam pikiran Zhongdan, untuk apa Yang Zentian si raja negara mencari dirinya? Yang Zentian pun meminta Zhongdan untuk santai, tidak ada masalah serius. Dirinya cuma mau Zhongdan dan muridnya Su Jingming latih tanding, tapi hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Zhongdan seketika bingung dan bertanya soal latih tanding yang hanya menggunakan kekuatan fisik. Apakah ini adil untuk Su Jingming? Yang Zentian pun menyebut itu tidak masalah. Zhongdan gunakan saja seluruh kekuatannya. Dirinya akan mengawasinya dari sini. Zhongdan pun mengerti karena dekan meminta dirinya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi dirinya tidak akan menahan diri. Lalu Yang Zentian memanggil guru di sebelahnya dengan nama Lao Fu dan bertanya, menurutnya siapa yang akan menang? Lao Fu menyebut bahwa secara keseluruhan Su Jingming memang lebih kuat, tapi kalau cuma soal kekuatan fisik sepertinya Zhongdan masih lebih kuat. Yang Zentian pun menyebut itu belum tentu, meski Zhongdan itu pengguna ability rank A tipe enhancement level 3 peringkat puncak yang 2 tingkat di atas Su Jingming, tapi keberuntungan yang didapat Su Jingming jauh di luar dugaan. Lalu kini Zhongdan telah menggunakan ability Beast Enhancement yaitu Blue A Grey Wolf. Dalam pikiran Zhongdan, Su Jingming ini rank S murid kesayangan Yang Zentian dan wakil rektor Ling Xuang yang merupakan Grandmaster ability tipe ruang angkasa. Sebaiknya dirinya menahan diri. Kalau Su Jingming sampai terluka itu bisa gawat. Hingga Zhongdan melepaskan serangannya dan Su Jingming segera menahan pukulan ini. Saat benturan terjadi, Zhongdan nampak kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya apa-apaan ini. Dirinya level 3 peringkat puncak, padahal dirinya sudah pakai ability rank A tipe enhancement. Walaupun dirinya menahan diri, harusnya dirinya tetap bisa menang dengan telak. Su Jingming pun bertanya apakah Zhongdan tidak serius.
Zhongdan pun mengerti sepertinya dirinya ternyata terlalu meremehkan Su Jingming. Hingga kini Zhongdan melepaskan kekuatan penuhnya. Su Jingming pun tersenyum dan menyebut ini baru benar hingga kedua pukulan kini kembali saling beradu berkali-kali. Yang Zentian yang memperhatikan ini mengatakan bahwa sirkulasi darah Su Jingming 1,3 kali lebih cepat dibandingkan Zhongdan. Dan kemungkinan besar karena pengaruh Blood Essence dari Beast Emperor misterius itu. Kalau soal kekuatan fisik hampir sama. Lalu yang Zentian pun kini mempersilahkan Su Jingming untuk mengaktifkan Thunder Extreme State-nya sekarang. Mendengar hal ini, Zhongdan mengatakan bahwa sebaiknya tidak perlu mengaktifkannya. Sekarang saja dirinya sudah kewalahan melawan Su Jingming. Kalau sampai Thunder Extreme State diaktifkan bisa gawat urusannya. Dan nyatanya Su Jingming telah mengaktifkannya. Zhongdan yang melihat hal ini meminta Su Jingming untuk pelan-pelan. Su Jingming pun mengiyakan hal ini. Lalu beberapa menit kemudian Zhongdan pun terkapar karena kelelahan. Zhongdan pun meminta ampun karena sudah tidak kuat lagi. Su Jingming pun seketika mendekat dan memberikan sesuatu serta mengatakan bahwa Yang Zentian sepertinya dapat inspirasi untuk modifikasi battle skill. Mereka berhenti saja dan Su Jingming pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Zhongdan pun mengucapkan terima kasih balik kepada Su Jingming. Serta kalau sampai di forum ada postingan lagi yang bilang Su Jingming tidak kuat, dirinya orang pertama yang akan menghajarnya sampai mampus. Lalu Su Jingming pun bertanya kepada Lao Fu kira-kira kapan gurunya keluar. Lao Fu menyebut itu belum pasti, bisa jadi cuma beberapa jam tapi bisa juga sampai beberapa hari. Lalu tak berselang lama, handphone Su Jingming berbunyi dan Su Jingming segera menjawab panggilan ini. Dan ternyata itu dari Ling Xuang. Ling Xuang pun mengatakan bahwa pihak Universitas Qingjing sudah tiba. Salinan asli Battle Skill Rank S Thunder Godfinger sudah di sini. Su Jingming bisa datang ke perpustakaan Battle Skill untuk mengambilnya. Su Jingming pun bertanya apakah waktunya sekarang. Ling Xuang yang mendengar hal ini pun bertanya apakah Su Jingming ada urusan lain. Namun Ling Xuang tidak ingin menunggu dan dirinya akan menjemput Su Jingming. Hingga Ling Xuang datang secara langsung menggunakan gerbang dimensi dan seketika menarik Su Jingming masuk ke dalam gerbangnya. Lalu kini di perpustakaan Universitas Modu, Ling Xuang pun segera mengenalkan bahwa ini adalah Su Jingming, rank S dari Universitas Modu, dan Ling Xuang memberitahu Su Jingming bahwa ini adalah guru Chen-Lin dari Universitas Qingjing. Segera Su Jingming menyapa guru Chen-Lin dan Chen-Lin pun juga menyapa balik Su Jingming. Ling Xuang pun mengatakan bahwa Chen-Lin adalah seorang Grandmaster level 7 peringkat bawah. Dia sangat menguasai Thunder Godfinger. Dia akan tinggal di sini selama setengah bulan. Untuk itu, Su Jingming harus memanfaatkan waktu itu untuk belajar dari Chen-Lin. Su Jingming pun mengerti. Dalam pikiran Su Jingming, Universitas Qingjing ternyata cukup baik. Selain mengirim kitab rahasia, mereka bahkan menyiapkan guru pengajar. Tapi sayangnya dirinya tinggal menambahkan poin ability-nya, maka itu sudah beres. Su Jingming pun kini memberi hormat serta mengatakan kepada Chen-Lin bahwa sepertinya dalam setengah bulan ke depan dirinya akan banyak merepotkannya. Chen-Lin pun menyebut itu tidak masalah, dirinya dan Yang Zentian sudah saling mengenal sejak lama. Dirinya di sini sekalian mau bertemu kawan lama. Kalau ada yang membuat Su Jingming bingung, maka cari saja dirinya di tempat Yang Zentian. Kemudian sorenya Su Jingming pun kini hadir di rapat diskusi Guild Meteor. Su Jingming pun meminta maaf karena datang terlambat, hari ini ada cukup banyak urusan. Orang-orang pun segera menyapa Su Jingming selaku wakil ketua guild. Su Jingming yang melihat hal ini pun tidak menyangka anggotanya ternyata cukup banyak. Lalu saat ini seseorang pun mempersilahkan Su Jingming untuk duduk di sebelahnya, dan orang ini adalah Du Liangfeng yang memiliki posisi yang sama seperti Su Jingming, yaitu wakil ketua. Du Lianfeng pun tidak menyangka ternyata Su Jingming sudah level 3. Dengan kecepatan seperti ini, Guild Meteor mungkin akan menunjuk Su Jingming sebagai ketua berikutnya. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk hal itu. Su Jingming pun bertanya apa tema rapat hari ini. Du Lianfeng pun mengatakan bahwa ini soal misi Sekte Mandat Surga. Mereka berani menyerang tim gabungan mahasiswa baru dari 3 universitas, sangat berani. Du Lianfeng pun bertanya apakah Su Jingming mau mengambil misinya. Su Jingming pun mengiyakan hal ini, dirinya pasti akan mengambil misi itu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.